saya menyampaikan sambutan, saya mengajak seluruh hadirin hadirat untuk kita memegikan salam perjuangan bangsa dan salam organisasi kita. Pancasila! 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 Merdeka! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Pejabat Gubernur Banten, yaitu Bapak Ali Muktawar yang sempat hadir pada acara hari ini. Yang saya hormati Pak Kandrem, Kang Tatang yang sempat hadir pada acara hari ini. Yang saya hormati yang mewakili Kabinda Provinsi Banten yang hadir pada acara hari ini. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Tangerang yang juga menyempatkan diri hadir pada acara hari ini. Yang saya hormati Sekretaris Jenderal MPN Pemuda Pancasila Kang Arief yang insya Allah juga akan maju sebagai calon anggota DPR RI pada pemilihan 2024. Partainya saya belum tahu, tapi kalau tidak ada partai yang terima, insya Allah Nasdem siap menerima. Yang saya hormati para senior, sesepuh pemuda Pancasila Provinsi Banten yang hadir pada acara hari ini. Yang saya banggakan tentunya Bung Johan selaku Ketua MPW Provinsi Banten yang sudah melaksanakan musyawarah wilayah hari ini. Yang saya hormati Ketua-Ketua MPW Pemuda Pancasila, ada dari DKI, ada dari Sumatera Utara, ada dari Riau, ada Jambi, dan seluruh ketua-ketua MPW yang sempat hadir acara hari ini. Yang saya hormati seluruh kader Pemuda Pancasila, ketua-ketua MPC Pemuda Pancasila se-Provinsi Banten yang merupakan peserta musyawarah wilayah pada hari ini. Yang saya hormati tentunya Ketua Umum Sri Kandi Pemuda Pancasila Bapak Ibu Sari Maya. Yang saya hormati Ketua Sapma, Ketua Umum Sapma. Salam hormat dari Ketua Umum MPN Pemuda Pancasila. Sedianya beliau yang hadir pada hari ini, sampai tadi pagi terkonfirmasi beliau yang hadir. Terus siang tiba-tiba Sekjen datang ke rumah saya dan disusul oleh perintah Ketua Umum untuk mewakili beliau. Sebagai kader, tentunya tidak ada kata tidak ketika ada perintah dari Ketua Umum. Bapak-bapak, kader Pemuda Pancasila yang saya hormati, Pemuda Pancasila adalah salah satu organisasi kemasyarakatan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemuda Pancasila lahir tentunya 28 Oktober 59. Ini salah satu organisasi yang lahir pada zaman Orde Baru, dibentuk oleh perwira TNI Angkatan Darat saat itu dengan satu tujuan tentunya, kondisi kebangsaan hari itu saat itu memerintahkan, kalau saya sebutkan, untuk melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap kondisi kebangsaan kita. Kita tahu saat Orde Lama ada tragedi kemanusiaan yang terjadi, yaitu lahirnya kelompok-kelompok yang coba ingin merongrong Pancasila, merubah Pancasila menjadi merubah Pancasila yang merupakan ideologi negara menjadi ideologi lain. Ini adalah tugas sejarah. Pemuda Pancasila lahir sebagai tuntutan sejarah. Artinya kita hari ini, kader Pemuda Pancasila, lahir dalam melaksanakan penugasan sejarah kepada kita. Kalau demikian, maka pertanyaan besar bagi Pemuda Pancasila, kader Pemuda Pancasila, siapkah kita untuk melaksanakan tugas-tugas sejarah yang telah diembankan kepada kita oleh para pendiri organisasi kita? Siapkah kita untuk melaksanakan itu? Siapkah kita untuk menjaga Pancasila sebagai ideologi bangsa? Kalau itu kita siap,
siap atau tidak siap, itu adalah penugasan kita sebagai kader pemuda Pancasila. Maka demikian, maka syarat untuk melaksanakan tugas sejarah tersebut tidak bisa hanya dilaksanakan oleh kita yang ada di ruangan ini. Tugas ini hanya bisa kita lakukan ketika pemuda Pancasila mampu berkolaborasi dengan seluruh kelompok-kelompok yang ada. Tapi sebelum kita masuk pada tahapan itu, tentunya dibutuhkan pemahaman yang sama di antara seluruh kader-kader pemuda Pancasila, bahwa keberadaan kita sebagai kader pemuda Pancasila memiliki tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan itu. Tugas kita adalah menjaga Pancasila menjadi satu-satunya ideologi negara. Nah, maka demikian pemuda Pancasila dituntut untuk selalu ada, dituntut untuk selalu besar, dituntut untuk selalu hidup sepanjang negara kesatuan Republik Indonesia ini masih ada. Karena itu adalah penugasan sejarah bagi kita. Nah, maka syaratnya adalah pemuda Pancasila harus diterima di tengah-tengah masyarakat. Kita tahu dalam perjalanan organisasi ini terjadi pasang surut. Kita pernah besar pada waktu itu, pada zamannya kita pernah besar. Perubahan yang terjadi menuntut organisasi pemuda Pancasila, menuntut kader-kader pemuda Pancasila untuk melakukan perubahan-perubahan, baik dalam menata organisasi maupun dalam bertindak di tengah-tengah masyarakat. Tentunya tidaklah mudah bagi pemuda Pancasila untuk bisa hidup di tengah-tengah masyarakat. Kita tidak boleh menutup sejarah perjalanan organisasi ini, karena rakyat Indonesia menjadi saksi sejarah perjalanan kita. Kita pernah besar pada waktu itu. Kondisi hari ini membuat pemuda Pancasila, kader pemuda Pancasila harus mampu menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi dalam demokrasi kita. Kalau kemudian demikian, maka kita harus mampu memerankan peran, menempatkan diri kita, merubah perilaku kita. Pastinya kita tidak harus malu untuk mengatakan, ketika hari ini kamu menyebut pemuda Pancasila, kamu kenal pemuda Pancasila, insya Allah hampir semua rakyat Indonesia mengenal pemuda Pancasila. Pertanyaannya, dikenal sebagai apa? Ustadz kah? Yang paling tidak, kita tidak mungkin disebut Ustadz. Yang paling mudah diingat pemuda Pancasila itu baju berloreng, preman. Betul? Dan itu kita sadari. Makanya Ketua Umum dalam beberapa kesempatan menyampaikan kepada seluruh kader pemuda Pancasila, dari perubahan yang kita akan lakukan dari haram jada ke sejadah. Kalimat yang pendek tapi syarat dengan makna. Artinya di sana ada kejujuran, melakukan kontemplasi, melihat perjalanan organisasi ini, banyak hal yang kemudian pernah kita lakukan yang mungkin tidak bersesuaian dengan berada di hati masyarakat. Ada kejujuran, ada keinginan dari haram jada ke sejadah. Kita ingin melakukan perubahan dari kehidupan tanda kutip yang haram menuju insya Allah. Kalau ketika kita bicara sajadah, maka yang ada di benak kita adalah ke arah yang lebih baik. Karena tuntutan itu memaksa kita harus melakukan positioning. Kalau dulu kader pemuda Pancasila selalu berada di tengah-tengah masyarakat. Ketika ada kepentingan para toke yang terganggu, pemuda Pancasila berdiri di garis terdepan untuk membela kepentingan toke-toke tersebut. Tidak penting dia harus menindas dengan rakyat, atau tidak penting dia harus berhadapan dengan rakyat,
Tapi kalau perilaku ini tetap dipertahankan oleh kader pemuda Pancasila, maka tidak lama lagi pemuda Pancasila akan punah. Kita hanya akan menjadi bagian catatan sejarah bahwa saat itu ada organisasi preman yang lahir, kemudian ditinggalkan oleh rakyat. Karena syarat organisasi, syarat ormas adalah kalau dia mau ingin eksis, dia harus mendapat tempat di hati rakyat. Posisi itu tidak bisa kita paksakan. Posisi itu tidak bisa kita teriakkan di jalanan bahwa kami ingin berubah. Tapi perilaku anggota pemuda Pancasila yang sangat menentukan di mana posisi kita di hati rakyat Indonesia. Mewakili Ketua Umum MPN Pemuda Pancasila, saya memerintahkan kepada seluruh kader pemuda Pancasila untuk jangan pernah takut berdiri di hadapan rakyat, berdiri di garda terdepan untuk membela kepentingan rakyat, hendaki itu berhadapan dengan siapapun. Ini tugas yang hendak kader pemuda Pancasila. Ini perintah Ketua Umum. Kita harus berani berdiri di hadapan siapapun ketika ada rakyat yang tertindas. Saya bangga dengan Ketua DPW Provinsi Banten yang kemudian melakukan terobosan. Dan kemudian ke depan saya berharap kantor-kantor pemuda Pancasila yang sudah ada dan maupun yang akan sedang diprogramkan menjadi satu program. Ke depan tidak boleh lagi kantor-kantor pemuda Pancasila menjadi eksklusif. Kantor-kantor pemuda Pancasila tidak bisa lagi digunakan hanya sekadar untuk membicarakan kepentingan anggota pemuda Pancasila, tapi hendaknya kantor-kantor pemuda Pancasila menjadi terbuka untuk kepentingan rakyat dan di dalamnya berdiskusi tentang kepentingan rakyat. Sekali lagi, kantor-kantor yang megah, kantor pemuda Pancasila yang megah, ini hendaknya kita jadikan sebagai rumah rakyat. Insya Allah kalau itu kita lakukan, kita perankan, maka ke depan tidak menutup mata pemuda Pancasila akan mendapat tempat di hati masyarakat Provinsi Banten. Dengan demikian kita akan mampu mengamalkan tugas-tugas sejarah yang diberikan kepada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kader pemuda Pancasila yang saya banggakan, tentunya musyawarah wilayah ini harus kita maknai bukan sekedar sebagai rutinitas untuk menggugurkan kewajiban kita berorganisasi, tapi hendaknya musyawarah wilayah ini kita maknai sebagai satu evaluasi dan kemudian meletakkan program untuk kepentingan organisasi dan kepentingan kemasyarakatan. Nah, maka saya berharap kepada steering komite maupun MPN dan teman-teman peserta MPW untuk benar-benar merumuskan organisasi ini, merumuskan program kerja untuk 5 tahun ke depan. Tadi Ketua MPW sudah menyampaikan kepada kita beberapa target organisasi yang insya Allah akan kita capai 5 tahun ke depan. Satu program yang sangat membanggakan, bagaimana kemudian menata internal organisasi, menyiapkan fasilitas, dan menginventarisasi keanggotaan kembali. Mendahului keputusan MPN Pemuda Pancasila, kami akan menyampaikan bahwa dalam rekrutmen keanggotaan kami akan memutuskan pada tanggal 1 nanti MPN tentang KTA berbayar atau tidak berbayar. Sehingga kemudian ada kualifikasi, tapi secara umum saya menyampaikan bahwa ada kebijakan dari MPN nanti untuk memudahkan program yang disampaikan oleh Ketua MPW tadi. Insya Allah kami akan meminimalisir, MPN akan meminimalisir dalam rekrutmen, dalam biaya rekrutmen terhadap kader-kader pemuda Pancasila. Tapi keputusan nanti ini tidak berlaku surut. Jangan nanti yang sudah terdaftar hari ini diminta kepada MPN untuk di-reimburse. Nah, susah juga nanti MPN kalau begitu. Ini akan berlaku setelah ditetapkan insya Allah pada tanggal 1 nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Pak Danren, Pak Gubernur,
kami betul bahwa dalam melaksanakan kolaborasi, dalam melaksanakan tugas-tugas sejarah ini tidak mampu kami lakukan. Kami tidak akan mampu melaksanakan semua tugas-tugas ini kalau hanya dilaksanakan oleh kader pemuda Pancasila. Johan sebagai Ketua MPW insya Allah pada 2022 ini nanti akan sampai dengan 2027 akan tetap diberi tanggung jawab oleh organisasi. Bangunlah kolaborasi dengan semua kelompok-kelompok masyarakat yang ada, ormas, ada NU, ada Muhammadiyah, dan semua stakeholder yang ada untuk berkolaborasi melaksanakan tugas-tugas sejarah, dan semua tanggung jawab ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Pak Dandren tentunya tidak bisa dipisahkan dengan organisasi pemuda Pancasila karena kami lahir dari rahim TNI Angkatan Darat. Tentunya sampai kapanpun TNI adalah bapak kandung daripada pemuda Pancasila. Saya menitipkan kader-kader kami untuk dibina. Terimalah mereka apa adanya. Sebagai anak tentunya pasti akan banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Tapi itulah pemuda Pancasila yang ada hari ini. Harus bisa dipahami, dan kami beri kesempatan untuk membina kader-kader tersebut. Zona nyaman kami sadar, ini yang sedang kami melakukan perubahan-perubahan ke depan. Dan saya juga kepada Bapak Gubernur, pejabat Gubernur yang insya Allah akan bertugas di sini sampai paling tidak 2024, kami menitipkan kader-kader kami untuk melakukan kolaborasi, beri kesempatan kepada mereka. Saya sadar sumber daya manusia kami ya pas-pasan lah, tapi insya Allah loyalitas kami nomor satu. Kader pemuda Pancasila tidak akan pernah berkhianat, paling tidak kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, kepada pemerintahan yang sah. Kami akan berkomitmen menjaga pemerintah yang ada hari ini. Hanya itu modal yang kami miliki. Mari kita bersama-sama, saya menitipkan kader-kader saya, kader-kader pemuda Pancasila untuk diterima dengan apa adanya. Seperti tadi riak-riak, ya itu hal yang biasa. Saya sebagai wakil ketua MPN tidak kaget. Karena kenapa? Saya kader pemuda Pancasila yang tidak ujug-ujug sebagai wakil ketua umum MPN. Saya memulai organisasi saya di pemuda Pancasila mulai dari pengurus kecamatan, ketua MPC, ketua Kemudian Koti, dan kemudian MPW, dan hari ini ditugaskan untuk mendampingi ketua umum menjadi wakil ketua umum MPN pemuda Pancasila. Jadi ketika melihat hal-hal seperti tadi itu hanya begitu. Artinya itulah pemuda Pancasila, itulah sejatinya pemuda Pancasila. Kita tidak bermunafik ria. Ketika ada yang kita tidak suka kita katakan, tapi setelah itu selesai. Kita berharap ke depan tentunya hal-hal seperti itu kita mampu meminimalisir. Terus tadi disampaikan bahwa wakil ketua umum MPN Pemuda Pancasila ini juga sekaligus wakil ketua umum Partai Nasdem. Benar. Satu-satunya wakil ketua umum Partai Nasdem itu Ahmad Ali, tidak dua. Tapi apakah kemudian ketika saya menjadi wakil ketua MPN ingin menasdemkan pemuda Pancasila? Tidak. Insya Allah saya memegang teguh prinsip pemuda Pancasila ada di mana-mana, tapi tidak kemana-mana. Tapi tentunya saya juga tidak bisa menutup mata kalau kemudian ada kader-kader pemuda Pancasila yang punya potensi, yang kemudian memilih politik sebagai jalur pengabdiannya, silakan. Ada Bang Kodrat sebagai sekretaris Hanura, ada teman-teman lain, ada Pak Bamsu dan lain-lain yang kemudian bertebaran di partai-partai. Tapi yang saya ingin bilang, kalau partai lain tidak bisa menampung kader-kader pemuda Pancasila,
Partai Nasdem, insya Allah saya akan menampung itu. Jadi ya ini tidak mengajak, hanya bilang-bilang. Nah ini yang penting untuk saya sampaikan karena supaya kita tidak salah persepsi. Bahwa pemuda Pancasila itu bertebaran di mana-mana. Dia ada di mana-mana, tapi tidak kemana-mana. Artinya kita boleh berwarna-warni di luar, tapi ketika kita kembali ke rumah besar pemuda Pancasila, semua atribut-atribut yang melekat pada diri kita tanggalkan di luar, karena kita bicara pemuda Pancasila di rumah besar kita. Kita bicara tentang kebangsaan di rumah besar kita. Di luar kita bicara tentang kepentingan kita, tapi ketika kita kembali ke rumah besar kita, maka semua atribut kita tanggalkan dan kita tidak bicara kepentingan kelompok kita bicara tentang negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada lebih di atas dari itu selain bicara menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Saya pikir ini saja yang saya sampaikan, dan sebelum mengakhiri ini, Pak Pejabat Gubernur, atas nama keluarga besar pemuda Pancasila, atas nama Ketua Umum Pemuda Pancasila, mohon kepada Bapak kiranya dapat memberikan sambutan dalam musyawarah wilayah ini, sekaligus membuka secara resmi musyawarah kelima Pemuda Pancasila yang dilaksanakan pada hari ini.